Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat running text tanpa programming. Jadi maksudnya adalah tidak menggunakan Arduino atau menggunakan microcontroller. Nah, bagaimana caranya tidak menggunakan microcontroller? Maka menggunakan modul yang sudah jadi. Modulnya itu tinggal diisi menggunakan software yang sudah disediakan oleh si modul running text tersebut. Di sini saya menggunakan modul P10. Modul P10 2 modul. Satu modulnya itu dengan resolusi 32 kali 16. Jadi maksudnya 32 baris 32 kolom dan 16 baris. 32 kolom 16 baris P10. P10 maksudnya adalah pitch line. Pitch line-nya itu 10 mm jarak antara LED satu dengan LED lainnya. Nah, di sini ini modulnya. Modul TFS6U. Kodenya TFS6U. Dia bisa sampai 1280 kali 16 atau 640 kali 32. Oke, ini modul dari LED-nya. Panel LED-nya. Nah, ini ada dua panel. Satu panelnya itu beresolusi 16 kali 32. 32 kolom 16 baris. Ini modul controllernya. Kemudian power supply. Jadi sesimpel ini doang yang harus disediakan. Modul controller, modul panel LED-nya, kemudian power supply. Power supply-nya itu semuanya 5 volt. Dia butuh supply 5 volt, cuman ampernya yang harus besar. Oke, ini soket inputnya. Kemudian ini soket power supply-nya. Dan ada soket output untuk nambah modul. Jika nambah modul pakai soket output tadi, masuk ke soket input modul berikutnya. Oke, itu tanda panah ke atas berarti yang atas itu ditunjukkan di panah atas itu tadi. Oke, ini seperti ini. P10, modul P10. Ini modul controllernya. TFS6U. Soket ini untuk satu baris, soket ini untuk dua baris. Dua baris dari modul panel LED. Modul ini bisa menghandle jika memanjang satu baris, dia bisa 30 modul. Dan jika untuk dua baris, dia bisa sampai 20 modul total dari si panel LED-nya. Nah, ini dia ada baterai. Baterai ini gunanya untuk menyimpan ini data ya, data RTC real time clock. Jadi walaupun gak dapet listrik, dia jamnya, waktunya masih running. Oke, ini ada konektor. Nah, ini kita coba dulu yang di biru karena ini kan settingan awal kita nggak tahu gimana. Kita coba dulu yang biru, masukkan ke input dari si modul LED-nya. Oke. Kemudian yang terakhir power supply, dijadikan satu aja. Minimal banget power supply itu untuk running text ini 5 ampere maksimal di 3 modul LED. Jika modul LED-nya lebih banyak, maka gunakan ampere yang lebih besar karena
kalau ampernya tidak ditambah, maka akan terlihat si LED-nya itu kedip-kedip nantinya karena nggak kuat. Dan itu lama-lama akan merusak modul si controllernya juga. Jadi voltasenya memang kecil 5 volt, cuman ampernya itu harus disesuaikan dengan jumlah modul LED yang akan digunakan. Idealnya untuk power supply 5 ampere itu maksimal di 3 atau 4 lah, 3 atau 4 modul LED. Lebih dari itu dipastikan akan redup atau berkedip. Kalau redup mungkin mendingan ya, tapi kalau sudah berkedip itu akan merusak si modul controller running text-nya. Oke, modul modul controller running text ini diproduksi oleh Power LED dan softwarenya pun namanya Power LED. Kita coba nyalakan dulu ya. Kita coba nyalakan apa yang terjadi. Oke, sebentar ditata dulu biar kelihatan semuanya. Ya, power supply kita sambungkan dulu, kemudian coba dinyalakan. Controller running text ini relatif murah dan mudah penggunaannya, hanya tinggal menyeting tampilan dan kemudian upload ke memori si controller tersebut dan voila, jadi selesai. Oke, ini udah nyala dan harusnya ini ada tombol. Ini tombol untuk test pattern. Nah, ini kita pencet test pattern nggak rubah ya, harusnya rubah. Berarti sepertinya soketnya salah. Kita coba buka dari softwarenya dulu, Power LED. Coba setting dari awal. Klik di sini, kemudian klik panel, kemudian passwordnya 168. Oke, sini terlihat ada settingan berapa pixel yang akan kita pakai, atau lebih mudahnya di tab yang ini tinggal pilih yang PS10 normal, kemudian ganti ininya di sini modul TFS 6U, kemudian berapa warna. Jika satu warna pilih yang R itu red, nggak jadi masalah. Kemudian di sini ada resolusinya. Lihat di sebelah kanan itu total resolusinya. Ngikutin saja total resolusinya. Kemudian sini panel setup, kemudian udah diupdate, lalu close. Coba ini kita perbesar dulu, kita zoom. Di zoom, lalu di sini ada animasinya, jenis animasinya. Dicoba-coba aja. Gue coba pilih yang awal aja dulu. Yang ini bergeser continuous dari kanan ke kiri, yang atas. Kemudian ada speed. Kalau nilainya makin kecil dia akan makin cepat jalannya, nilainya makin besar berarti makin lambat. Itu kemudian setelah itu di export ke ini, export ke flash disk biar kelihatan. Gue format dulu flash disknya biar kosong. Tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, ini udah kosong ya dari flash disknya. Kemudian export. Oke, yang ini checklist dari setup channel panelnya, kemudian masukkan 168 passwordnya, kemudian klik yang ini tandanya sudah masuk. Kita lihat lagi di flash disk ada file ya, di sini ada folder ya.
Nah, berarti sudah berhasil. Sekarang kita coba transfer, kita upload yang settingan tadi. Nah, ini soketnya tadinya di biru, terus udah dipindahin ke baris pertama. Kita upload yang sudah kita setting tadi. Upload. Nah, ini tandanya sudah oke. Udah masuk, datanya, settingannya pun udah masuk. Kita coba. Ya, berhasil. Semudah itu aja. Kemudian ini test patternnya. Kalau settingannya sudah benar, dia akan full seperti ini dan jelas tulisannya. Oke. Ya, ini test pattern berguna banget ketika untuk ngecek resolusi yang kita setting itu sudah benar apa belum. Nah, sekarang ceritanya kita akan nambahin, memanjang kolomnya, nambah ya. Ceritanya kolomnya nambah 1 baris 2 kolom ceritanya. Jadi 1 baris 2 kolom. Nah, output dari modul pertama sambungkan ke input modul kedua. Kemudian di jumper lagi aja untuk si power supply-nya. Gak masalah. Yang penting power supply-nya itu di rating 5 volt. 5 volt dan pastikan ampernya cukup untuk menyalakan 2 panel running text ini. Awas jangan terbalik polarity dari power supply, nanti bisa terbakar, rusak ya. Sekarang kita lihat sudah disambungkan menjadi 2 kolom 1 baris, berarti total pixelnya adalah 64 kali 16. Kita setting lagi panelnya, passwordnya 168. Oke, kita setting lagi di sini. Ini tambahin 1, harusnya 64 kali 16 total pixelnya. Karena kita nambahin panjang, berarti pilihnya yang width. Widthnya tambahin 1 panel. Oke, kalau sudah, simpan lagi. Simpan settingannya, di close. Lalu export lagi. Masukin USB-nya. Nah, ini ketika ngerubah settingan panel itu checklistnya harus checklist ya. Biar settingannya masuk ke settingan USB tadi. Ini kita kasih power supply. Kemudian kita kasih ini dulu power supply. Nah, ini settingan tadi belum di upload. Hasilnya seperti ini. Yang kolom pertama itu ya seperti panel rusak. Nah, itu nggak rusak, cuman belum ini aja, settingan panelnya belum dirubah aja. Masukin USB-nya, kemudian kalau sudah diupload dia akan oke. Maka kan seperti ini. Jadi nyambung. Iya. Beda kan dengan yang tadi? Oke. Untuk 1 baris 2 panel sudah, sekarang kebalikannya 2 baris 1 kolom. 2 baris 1 kolom. Seperti biasa, ganti settingan panelnya. Ini ubah ke 1, ini ubah ke 2. Berarti 32 kali 32. Resolusinya 32 kali 32. Oke, biar jelas. Fontnya ditambahin dulu size-nya. Tambahin sampai maksimal. Kita coba-coba aja.
Oke. Ini sepertinya terpotong. Balikin lagi. Oh, tambah terpotong ya. Oke. Dikembalikan lagi aja. Di maksimalnya itu di berapa itu? Oke, gua rasa segini cukup nih. Kekecilan bagus yang tadi ya. Tambahin 1 aja. Ya, segini mungkin. Terus kita coba animasinya ada di sebelah sini. Untuk preview kan ini lambat banget. Kita tambahin aja. Kita setting paling kecil aja biar kelihatan ada yang terpotong apa enggak hurufnya. Make sure lagi. Ya, oke, ini terpotong. Oke, segini cukup ya. Make sure lagi. Segini aja cukup. Balikin lagi ke speednya. Benar export. Settingannya jangan lupa. Oke. Kemudian save. Close. Kemudian kita coba upload ke modul controllernya. Oke, ini masih settingan 1 baris 2 kolom. Kita langsung upload seperti apa terjadinya. Ya. Maka seperti ini. Aneh ya. Oke. Ini karena settingannya masih 1 baris 2 kolom. Kita coba matiin dulu power supply-nya biar nggak konslet ketika melepaskan ini soketnya. Kita lepasin dan sambungin ke langsung ke mana itu controllernya yang soket warna hitam itu untuk baris kedua. Yang soket warna biru itu tidak dipakai. Oke, kita coba nyalakan lagi. Dirapikan dulu posisinya biar kelihatan. Iya. Oke. Oke, kita nyalakan lagi power supply-nya. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Oke, berhasil juga. Ini mudah banget ya. Jadi nggak perlu pusing programmingnya, nggak perlu pusing harus bikin sintaks segala macem. Cuman bikin desain kemudian simpen di USB langsung diupload. Oke, ini yang udah gue buat. Filenya agak besar jadi dia loadingnya agak lama. Ini settingannya balik lagi ke 1 baris 2 kolom. Jadi total resolusinya 64 kali 16. Setelah make sure semuanya udah oke, tinggal bikin casingnya, percantik casingnya, kemudian voila, selesai. Tinggal casingnya di karena ini modul LED-nya itu bukan untuk outdoor, maka kalau untuk dibuat sebagai running text outdoor, maka boxnya, tempatnya harus dibuat waterproof. Oke, ini box yang udah gue buat seperti ini. Mungkin kalian punya ide lain yang lebih bagus untuk boxnya, silahkan. Dan gue rasa segini aja ya. Thank you udah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you.